Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Berjumpa lagi bersama saya di dalam mata kuliah kolokium. Kalau sekarang ya, kolokium menjadi sebuah mata kuliah dengan ada pertemuan-pertemuan khusus setiap minggunya. Nah, untuk sekarang saya akan memberikan materi tentang judul yang diberikan adalah pendekatan penelitian ya. Mungkin yang dimaksud metodologi penelitian, tapi saya kira saya tidak akan lagi begitu membahas tentang metodologi penelitian karena mungkin teman-teman sudah mendapatkan di mata kuliah khusus ya, metodologi penelitian sosial. Nah, dalam metodologi itu memang kita mempelajari bahwa dalam ilmu sosiologi, dalam konteks riset itu ada cara-cara yang dilakukan secara sistematis untuk kita bisa mendapatkan fakta-fakta, informasi, dan sampai pada akhirnya diolah, dirumuskan, dan akhirnya disimpulkan. Nah, itu disebut sebagai metodologi. Nah, pendekatan itu ada yang mengatakan bahwa pendekatan adalah bagian dari metodologi atau turunan dari metodologi. Kalau metodologi adalah memang sudah menjadi sebuah cara-cara yang tersistematis. Nah, kalau pendekatan itu saat kita akan melakukan penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai? Metodologi itu secara garis besar itu ada dua metodologi dalam penelitian ilmu sosial, yaitu metodologi kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu disebut sebagai metodologi. Nah, metodologi ada dua, metodologi kuantitatif dan kualitatif. Nah, pendekatan itu seringkali dianggap, seringkali itu bagian dari metodologi yang tadi saya sampaikan. Misalnya ketika kita memilih metodologi kuantitatif, apa pendekatan yang kita juga lakukan dalam metodologi kuantitatif ini? Oh, pendekatannya adalah survei. Itu menjadi sebuah pendekatan, survei itu. Apa toolsnya, alat untuk survei? Ya, toolsnya atau alatnya adalah instrumennya adalah kuesioner. Nah, jadi antara metodologi, pendekatan, ada instrumen, dan itu ada yang mengatakan bahwa itu berbeda-beda dan itu seperti tahapan-tahapan. Meskipun kalau saya baca dalam naskah kolokium ataupun naskah skripsi yang teman-teman buat, barangkali bab 3 itu judulnya pendekatan ya. Pendekatan. Jadi pendekatan itu juga beberapa dari tulisan teman-teman itu dituliskan pendekatannya kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Walaupun tadi ada yang mengatakan juga bahwa itu bukan pendekatan, itu metodologi. Pendekatan itu di bawahnya dari metodologi. Kalau kuantitatif dan kualitatif itu metodologi. Ada juga yang mengatakan begitu. Karena memang metodologi itu ya sudah menjadi sebuah keilmuan tersendiri, atau ketika kita akan melakukan sebuah penelitian itu ada tata cara yang tersistematis, ada yang terstruktur. Nah, itu disebut sebagai metodologi. Namanya juga metode ya, metode yang berdasarkan keilmuan, tahapan-tahapannya jelas dan sebagainya. Oke, sehingga
materi saya ya cocok, saya memang menggunakan judulnya pendekatan. Nah, sebenarnya kan pendekatan itu memang ketika kita akan mengambil data, pendekatan apa yang kita lakukan? Pendekatan, namanya juga pendekatan kan, bagaimana cara kita agar lebih dekat, mendekati pendekatan. Nah, dalam konteks ini, ya, ketika teman-teman akan melakukan penelitian, penting kita juga melihat dan memahami konteks budaya komunitas lokal di masyarakat. Dan dengan kita mempertimbangkan itu, maka pendekatannya dalam melakukan penelitian itu juga harus disesuaikan. Karena apalagi teman-teman KPM itu melakukan penelitiannya, ya objek penelitiannya adalah masyarakat. Nah, ini yang tadi. Nah, di atas metodologi itu ada lagi sebenarnya paradigma. Nah, paradigma itu ada paradigma positivisme, paradigma kritis, konstruktivisme, dan partisipatoris. Nah, ini juga menjadi sebuah ya, pertarungan antara paradigma ini juga cukup kuat ya. Nah, ada paradigma. Karena ini mempengaruhi memang ketika kita berparadigma positivis, itu akan berbeda dengan paradigma kritis. Ketika kita akan melakukan penelitian, bahkan dalam kita melihat sebuah masalah. Nah, paradigma itu kan menjadi sebuah cara pandang ya. Cara pandang ketika kita melihat sesuatu, ketika kita melihat fenomena, nah itu paradigma itu udah menjadi sebuah cara pandang. Cara pandang positivis dan cara pandang positivis itu berbeda. Apalagi paradigma positivis dengan kritis, dengan konstruktivis, dan partisipatoris itu berbeda. Nah, ketika teman-teman menggunakan paradigma ini, nah juga akhirnya akan berubah ketika teman-teman akan melakukan penelitian. Misalnya, paradigma positivisme dan positivisme itu metode penelitiannya metodologinya adalah kuantitatif. Dia cenderung kuantitatif. Kalau kritis, paradigma kritis, konstruktivisme, dan partisipatoris itu metodologinya adalah kualitatif. Karena dia cenderung akan menggali lebih dalam sebuah permasalahan, menghindari reduksionisme, menghindari jurnalis yang itu biasa dicirikan oleh metodologi kuantitatif. Nah, itu metodologi kualitatif dengan paradigma kritis, konstruktivisme, dan partisipatoris gitu. Nah, makanya ada pendekatannya. Nah, ketika kita akan menggunakan metodologi kuantitatif misalnya, apa pendekatan yang kita pilih atau kita ambil? Nah, ada pendekatannya sensus, ada pendekatannya survei, quick count, dan lain-lain. Nah, itu disebut sebagai sebuah pendekatan. Nah, kalau kualitatif, pendekatannya apa? Ada juga studi kasus, sejarah, biografi, PRA, RRA misalnya. Nah, itu sebagai pendekatan dalam kualitatif. Nah, saya kira teman-teman di sini itu lebih ke metodologi kuantitatif ya, dengan pendekatannya survei. Atau juga sebenarnya ada lagi metodologi itu, yaitu mixed method. Ada tidak hanya kuantitatif, walaupun secara general itu terbagi dua, kuantitatif dan kualitatif, tapi juga akhirnya berkembang ada metodologi mixed method, yaitu mencampurkan dua metodologi ini. Dan kalau saya lihat, baca-baca hampir sekarang rata-rata semuanya mixed method ya, dalam narasi yang disampaikan ya. Karena biasa narasinya metode kuantitatif yang didukung oleh kualitatif. Nah,
atau sebaliknya. Tapi lebih sering kalau di anak-anak KPM kuantitatif didukung oleh kualitatif. Nah, itu sebenarnya metodologi mixed method, bukan metode kuantitatif didukung kualitatif, tapi memang itu disebut metodologi mixed method. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Oh, itu metodologi tersendiri. Nah, mixed method itu secara garis besar mixed method itu dibagi 3. Ada yang tadi dia melakukan kuantitatif secara dominan, lalu dia juga mengambil atau menggunakan metode kualitatif sebagai yang minor, atau dia menggunakan kualitatif sebagai yang dominan, yang sebagai yang mayor, dan kuantitatif yang minor, atau dia memang meletakkan kuantitatif dan kualitatif itu sama-sama dominan, atau diproporsikan yang sama. Nah, ini kalau yang mixed method. Nah, kalau saya kira teman-teman itu di KPM itu sebagian besar ya, itu yang kuantitatif dominan, sedangkan kualitatifnya yang minor. Nah, itu mixed method. Nah, itu juga pada akhirnya, nah ini penciriannya kalau dalam kuantitatif dan kualitatif. Dalam konteks cara berpikir, misalnya kuantitatif itu lebih ke deduktif, kalau kualitatif itu induktif, instrumennya biasanya risetnya yang utama, instrumen risetnya adalah kuesioner, tapi kalau kualitatif itu panduan pertanyaan, bisa pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur. Analisisnya itu adalah statistik. Biasanya kita menggunakan, kalau kuantitatif teman-teman juga statistik ya. Tapi kalau kualitatif itu lebih kelihatan pola-pola deskriptifnya, bagaimana pola-pola deskriptif pattern-nya itu seperti apa. Nah, kalau kuantitatif itu melihat si status peneliti itu adalah sebagai objek penelitian, karena memang objek. Tapi kalau kualitatif itu tidak lebih cenderung melihat si status peneliti itu sebagai subjek juga, karena biasanya lebih dialogis kalau kualitatif. Nah, ini yang membedakan. Nah, saya kira pemahaman konstruksi ini penting buat teman-teman untuk memahami seperti apa. Jangan sampai teman-teman cara berpikirnya kualitatif, tapi instrumen dan analisisnya kuantitatif atau sebaliknya. Nah, ini mungkin menjadi penting ya. Entah ini sudah didapatkan oleh teman-teman atau belum. Tapi saya kira itu menjadi penting. Nah, ini tapi mau apapun itu, teman-teman mau melakukan kuantitatif ataupun kualitatif, ya tujuannya adalah teman-teman ingin menjawab tujuan penelitian, yaitu ya maupun itu menelusuri atau membongkar fakta ya. Nah, memang dalam survei riset itu, responden itu sebagai objek. Bagaimana agar responden atau peneliti mau dengan sadar memberikan informasi yang benar dan dibutuhkan peneliti. Nah, ini salah satu pertanyaan kritisnya ya, kalau dalam pendekatan kuantitatif. Bagaimana sih, karena si responden itu sebagai objek, sehingga ada pertanyaan, ini benar gak nih si responden yang kalian tanya itu dia benar-benar gak sadar dalam memberikan informasi yang benar dan dibutuhkan penelitinya. Jangan hanya sekedar menyampaikan kuesioner atau menjawab kuesioner menjawab pertanyaan yang ada di kuesioner kalian aja gitu, tanpa dia benar-benar sadar buat apa ini ditanya, terus kenapa. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan kritis kalau kita melakukan penelitian dengan metode kuantitatif, apalagi dengan tadi pendekatan survei ya, instrumen kuesioner. Nah, ini seringkali menjadi salah satu pertanyaan kritis. Nah, oleh karena itu memang
Saya yakin bahwa teman-teman memang didorong dan diminta untuk melakukan metodologi kuantitatif yang dominan, walaupun itu mixed method dengan survei research, sehingga teman-teman dalam melakukan penelitian survei ini, nah teman-teman juga harus melakukan pendekatan budaya. Teman-teman harus paham konteks masyarakat atau responden yang akan teman-teman wawancara atau teliti, sehingga perlu teman-teman melakukan sebuah pendekatan budaya. Nah, ini juga manfaatnya agar teman-teman juga bisa menjawab tadi tujuan penelitian. Teman-teman juga bisa mengetahui secara lebih komprehensif, menyeluruh, sesuai dengan pertanyaan atau tujuan penelitian teman-teman. Sehingga harapannya responden atau peneliti itu mau menyampaikan informasi dengan benar. Makanya salah satu pendekatan budaya ini mungkin teman-teman sebelumnya sudah disampaikan ya. Teman-teman harus memberikan raport, membuat raport yang baik di masyarakat. Raport itu ada penilaian dari masyarakat yang teman-teman akan teliti terhadap kehadiran teman-teman, sehingga penilaian atau tingkat kepercayaan raport itu kepada peneliti yang tinggi, sehingga untuk mendapatkan raport yang baik, kepercayaan penilaian yang baik dari masyarakat, ya teman-teman salah satunya harus melakukan pendekatan budaya, mendekati secara kultural. Ya. Nah, sehingga poin penting dalam pendekatan budaya ini, teman-teman harus sadar posisi bagi orang luar. Kalau teman-teman memang orang luar dari, lagi lokasinya bukan lokasi asal teman-teman peneliti, teman-teman harus sadar bahwa teman-teman adalah orang luar, lalu teman-teman harus membangun dialog, karena teman-teman ada orang luar dengan orang dalam, peneliti harus teman-teman bangun dialognya dengan baik. Dan teman-teman harus paham juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, nilai norma, yang sehingga ketika teman-teman berada di lingkungan masyarakat di sana, teman-teman tahu apa yang harus sesuai dan tidak sesuai dilakukan. Nah, ini penting, sehingga masyarakat di sana menjadi nyaman dengan kehadiran teman-teman. Nanti juga akan ada yang disebut ya pantangan-pantangan, tiga harus dan tidak jangan, yang ketika teman-teman melakukan penelitian. Kalau ada yang mau bertanya, komentar, silakan saja ya. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan penelitian yang baik? Nah, ini dua orang ini yang sedang bertanya. Nah, ini yang moto saya ini. Ini kebetulan yang moto saya. Ini dua orang ini dulu mahasiswa SKPM. Angkatan berapa ya? Aduh, saya lupa ini angkatan berapa nih. Ada yang tahu ini angkatan berapa? Lupa saya, 50 kali, apa 52 itu. Nah, ini. Ini suara siapa? Nah, jadi teman-teman ketika akan melakukan penelitian, ya teman-teman harus tahu pendekatannya apa. Nah, ini yang pertama adalah sadar posisi bagi orang luar, peneliti. Nah, jadi memang teman-teman itu adalah orang luar yang bukan dari komunitas itu, dan teman-teman orang-orang yang akan mengkaji, menganalisis, meneliti, dan teman-teman harus sadar bahwa teman-teman adalah bukan bagian dari komunitas. Nah, tapi walaupun teman-teman adalah orang luar, teman-teman harus mengupayakan bahwa teman-teman adalah seperti bagian dari orang dalam. Dalam arti di sini teman-teman diterima dengan baik, sehingga untuk beberapa hal teman-teman bisa bekerja sebagai mana halnya
warga komunitas di sana. Nah, itu bagian dari pendekatan budaya. Nah, kalau teman-teman dalam melakukan penelitian skripsi ini dilakukan dengan maksimal, ini harusnya begitu. Jadi teman-teman, ya ketika pertama kali datang ke masyarakat itu, ke lokasi penelitian tidak langsung nanya-nanya, Pak di sini gimana nih Pak? Konfliknya, kalau teman-teman nanya konflik, terus tiba-tiba Anda datang pertama kali langsung nanya, Pak di sini pendapatan masyarakatnya berapa? Nah, itu mungkin masyarakat akan langsung menolak atau menjadi kurang respect lah kalau bahasanya sekarang. Nah, tapi teman-teman ya bisa membaur dulu, masih baiknya begitu. Tapi ya saya tahu kadang-kadang teman-teman juga memiliki keterbatasan, terutama dari segi waktu, apalagi sekarang masa pandemi ya, dan agak kesulitan dalam mobilitas. Tapi secara prinsip ya seperti ini idealnya gitu dan sebaiknya. Nah, orang luar juga tidak menyimpulkan hasil kegiatan atas pekerjaannya sendiri, melainkan menyimpulkan berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, jadi karena teman-teman ada orang luar, jadi sebaiknya teman-teman tidak dengan mudah menyimpulkan apalagi hal-hal yang ada di masyarakat di sana, atau menjudge, apalagi sampai menjudge begini, nah, itu jangan sampai. Karena sebaiknya kalaupun ada ketika teman-teman berinteraksi, bersosialisasi dengan masyarakat di sana, ya sebaiknya kalaupun yang menyimpulkan ketika ada fakta atau fenomena, itu yang menyimpulkan ada orang luar, orang dalam ya, masyarakatnya. Kalau teman-teman kan sebagai orang luar dan sebagai peneliti ya teman-teman hanya melihat, mengkaji, mengamati, tapi teman-teman tidak sampai menjudge, menyimpulkan. Nah, itu sebaiknya dihindari. Tapi kalau memang teman-teman kan survei ya, pendekatannya survei kuesioner, jadi ya kecuali kalau teman-teman berparadigma kritis, berparadigma konstruktivis, berparadigma partisipatoris, nah itu ada peluang teman-teman sama-sama membangun kesadaran bersama. Tapi tentu juga tidak menjudge pihak. Enggak juga, walaupun teman-teman menggunakan paradigma kritis, paradigma konstruktivis, atau paradigma partisipatoris, walaupun di situ teman-teman dibuka ruang untuk bisa bersama-sama dialog, membangun pemahaman, tapi tidak juga menjudge dan menyimpulkan sendiri. Apalagi kalau teman-teman menggunakan pendekatan paradigma positivis dengan metode kuantitatif dan pendekatan survei. Nah, itu teman-teman tidak boleh sampai menjudge, menyimpulkan langsung ya, oh begini. Tapi teman-teman ya amati saja, amati, ngobrol, terus teman-teman tangkap informasi-informasi itu. Ketika ada di lapang ya, ini konteksnya ketika di lapang. Memang setelah itu teman-teman analisa informasi-informasinya, lalu teman-teman analisis dan akhirnya disimpulkan, ya itu menjadi otoritatif dari peneliti. Tapi ketika teman-teman di masyarakat itu hindari teman-teman untuk melakukan penyimpulan-penyimpulan atas apa yang dilakukan oleh masyarakat, lalu menjudge masyarakat dengan label-label tertentu. Nah, itu hindari ketika teman-teman berada di masyarakat. Nah, tapi juga penting ketika teman-teman berinteraksi dengan masyarakat, pengalaman-pengalaman partisipasi. Nah, ini dalam konteks teman-teman ketika mendapatkan raport yang baik, kepercayaan yang baik, terus teman-teman bisa berinteraksi dengan baik. Sebenarnya teman-teman juga ya pasti ketika teman-teman berinteraksi, apalagi ada misalnya ada ruang partisipasi dalam arti bahwa masyarakat bisa menyampaikan gagasan, ide-idenya. Nah, sehingga juga dialog ini juga bisa membantu teman-teman sebagai orang luar untuk lebih memahami permasalahan yang dikaji. Jadi
ketika teman-teman ngobrol-ngobrol, wawancara, nah ketika teman-teman juga sudah cukup berhubungan baik dengan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam penelitian cukup tinggi dalam arti mau membantu kalian dalam melakukan penelitian sehingga dia bisa dengan nyaman bercerita, nah itu akan lebih bagus sehingga hubungan teman-teman itu dengan penelitian itu terjalin dengan baik. Ini sehingga akhirnya teman-teman bisa lebih memahami permasalahan yang dikaji. Nah, ketika teman-teman melakukan penelitian di masyarakat atau di komunitas, nah ini penting teman-teman untuk memahami perspektif orang luar ya. Lalu apa sih sebenarnya latar belakang orang dalam arti latar belakang masyarakat responden yang teman-teman akan kaji itu tentu berbeda teman-teman dari kampus, apalagi kalau memang teman-teman meneliti bukan daerah asalnya, teman-teman ada orang kampus, orang luar, punya cara pandang yang mungkin berbeda, punya perspektif yang berbeda dalam melihat berbagai hal ya, dan dengan orang dalam atau masyarakat atau komunitas yang teman-teman teliti. Nah itu teman-teman harus bisa mendudukan itu dengan baik. Jangan sampai ada permasalahan orang dalam masyarakat menganggap kalian adalah orang asing yang sok tahu, yang belagu, yang bisa mempengaruhi mereka. Nah itu jangan sampai. Itu pun dengan kalian juga harus bisa menempatkan diri dengan baik. Bukan berarti kalian harus misalnya menjadi orang dalam arti punya keyakinan, pemahaman seperti orang dalam, pada akhirnya teman-teman berubah, tidak juga. Nah, inilah penting teman-teman untuk bisa mengetahui perspektif orang dalam itu kayak gimana, oh gini-gini kebiasaannya, kalian juga seperti apa, dan tentu bisa jadi ada perbedaan. Nah, ketika ada yang berbeda ini teman-teman ya, yang sebagai orang sosiolog tuh teman-teman penting untuk memahami itu agar teman-teman bisa berlaku sesuai dengan tadi norma, nilai, kebiasaan masyarakat yang ada di sana. Itu menjadi penting. Nah, jadi memang teman-teman harus bangun dialog. Bangun dialog, orang luar biasanya punya teori dan pengetahuan kan, orang kampus biasanya mungkin sok-sokan dikit dan kebanyakan dikit aja udah bermasalah misalnya. Nah, apalagi kalau banyak. Nah, ini biasanya orang luar itu kan peneliti punya seperangkat teori, seperangkat pengetahuan yang akhirnya merasa lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat. Nah, ini yang perlu dihindari. Di satu sisi sebenarnya juga masyarakat kan juga punya pengetahuan dan pengalaman yang walaupun tidak diteoritisasi, yang tidak distrukturkan, nah tapi kan itu dipraktekkan oleh mereka. Nah ini teman-teman bangun dialog yang baik. Nah kalau teman-teman mau melakukan penelitian yang baik ya harus seperti itu. Nah ini menjadi tantangan lah, ya menjadi tantangan teman-teman. Saya kira kalau teman-teman anak-anak KPM dulu pernah ikut tahun lapang atau tahun penelitian ke masyarakat, itu udah biasa dan seperti itu, dan coba ditingkatkan lagi. Kalau dulu misalnya teman-teman satu kelompok, karena satu kelompok teman-teman agak males-malesan, saya nggak mau berinteraksi dengan masyarakat. Nah kalau skripsi ini kan kalian sendiri, kalian nggak bisa bergantung pada teman satu kelompoknya. Kalau teman-teman tidak dekat dengan masyarakat, nanti masyarakat mungkin juga nggak mau menjadi responden kalian, nggak mau jadi informan kalian, orang desanya nggak mau ngasih data. Nah itu kan bahaya. Kalian mau minta tolong ke siapa? Kalian sendiri. Nah kalau biasanya kan mungkin sebelumnya tugas-tugas kelompok tuh lapang itu berkelompok, teman-teman bisa menumpang
ke temennya. Nah, kalau skripsi ini nggak bisa. Nah, ini perlu disiasati. Dan ya itu, makanya teman-teman harus bisa memposisikan kalian orang luar dan orang dalam, tapi juga bangun dialog yang baik antara peneliti dan masyarakat komunitas, sehingga terbangun kepercayaan di antara kalian dan masyarakat orang luar orang dalam. Nah, makanya memang teman-teman harus banyak mendengar, teman-teman harus banyak mendengar, melihat. Nah, makanya hindari banyak bicara. Jadi teman-teman tuh memang lebih banyak kalau penelitian tuh banyak mendengar, tanya begini, terus dengar jawabannya. Kalaupun nggak ditanya masyarakat ngomong, dengarkan. Nah, itulah di situ. Jadi karena kan kalian sebagai peneliti sebenarnya kan kalian peneliti ilmu sosial yang memang pastinya adalah mendengar yang banyak dan melihat yang banyak. Bukan kalian yang terlalu banyak berbicara. Nah, itu perlu dihindari. Nah, sehingga memang perlu teknik-teknik, nah, pendekatan bahkan sampai ke teknik-teknik supaya masyarakat bisa berbicara dan memberikan informasi. Nah, kalau teman-teman dulu belajar tekpal kan itu juga teknik-teknik kan teknik-teknik. Nah, kalau udah teknik itu lebih konkret bentuknya kayak gimana. Tekniknya teknik PRA. Nah, itu menjadi akhirnya PRA itu teknik dan akhirnya menjadi sebuah pendekatan. Ketika kita akan ke lapang misalnya dengan pendekatan teknik-teknik partisipatoris itu menjadi pendekatan. Ketika teknik-teknik punya pola tertentu dan akhirnya menjadi sebuah pendekatan ketika kita akan ke lapang. Nah, teman-teman kan survei ini. Nah, survei itu menjadi sebuah pendekatan juga akhirnya teknik kalian dalam mengambil data ya, survei, nanti ada wawancara, kan? Wawancara itu juga teknik kalian dalam survei untuk mengambil data. Instrumennya adalah kuesioner. Nah, itu bagaimana teman-teman bisa menggunakan instrumen kalian untuk akhirnya masyarakat bisa berbicara dan memberikan informasi dengan baik. Nah, ini menjadi penting untuk akhirnya teman-teman memahami kebiasaan masyarakat di sana. Kalau masyarakat di sana misalnya petani itu berarti kan misalnya udah berangkat dari pagi-pagi, misalnya dari jam 6 udah pada berangkat. Nah, terus teman-teman berarti kan harus tahu tuh, saya wawancaranya di mana ya? Apakah nunggu pulang baru wawancara, atau wawancaranya malah saat di kebun, saat mereka ambil sela-sela santai? Nah, enaknya gimana? Teman-teman harus pahami kebiasaan orang dalam. Jadi biar pas itu ketika teman-teman mau ajak bicara dan memberikan informasi. Nah, itu menjadi penting memahami kebiasaan. Tergantung dengan memang responden teman-teman itu seperti apa. Nah, pada akhirnya ketika teman-teman akan melakukan penelitian, nah itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya. Tahapan-tahapan, nah pertama ada tahapan persiapan. Teman-teman harus pahami dengan baik informasi dan gambaran umum penelitian teman-teman itu seperti apa. Jadi nanti pasti akan bertanya, ini penelitian apa, dari mana. Nah, itu teman-teman harus dengan baik menyampaikan, karena itu yang biasa pertanyaan yang akan muncul. Dan juga teman-teman, karena ini adalah pertanyaan teman-teman sendiri ya yang buat harusnya, atau bisa juga sih kuesionernya teman-teman ambil dari yang lain untuk kamu ambil atau modifikasi. Nah, teman-teman harus paham pertanyaan atau kuesionernya dengan baik. Nah, sehingga itu akan memudahkan kalau teman-teman sudah paham betul. Kalau memang hafal ya lebih bagus teman-teman hafal kuesionernya sendiri. Nah, itu akan lebih bagus kalau teman-teman memahami pertanyaan atau kuesioner dengan baik. Itu akan memudahkan teman-teman nanti dalam melakukan pengambilan data. Terus juga jangan lupa mempersiapkan dan membawa kartu identitas, surat izin, surat keterangan bebas COVID kalau sekarang kan pandemi. Nah, mungkin akan lebih bagus.
biar masyarakat juga nggak takut sama kalian. Nah ini kalau ada bingkisan, nah untuk responden ya, lebih bagus ini, karena teman-teman mungkin telah mengambil waktunya. Tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Ini yang terakhir ini hanya opsional. Saya juga dulu nggak ngasih bingkisan kok. Waktu penelitian S1, S2, nggak, saya nggak juga nggak ngasih bingkisan apapun. Tapi ya kayak waktu saya S2 itu kan penelitian saya di Kalimantan, saya hampir 2 bulan di sana. Ya saya ya udah mungkin udah dianggap seperti orang sana ya. Saya diundang-undang acara, saya diajak main sama orang lokal, diajak keliling. Pokoknya saya ya mungkin kayak liburan, saya sih merasa dari kayak liburan nih saya penelitian. Tapi dengan begitu saya sambil mengamati kayak gimana kebiasaan di sana. Kalau saya dulu ini kan bingkisan yang untuk responden, karena ini juga materi yang disampaikan juga, saya juga memberikan pelatihan belum lama ini pada calon responden kan bisa bilang. Ini juga materi yang saya sampaikan kebetulan. Kalau di kegiatan itu memang ada bingkisannya sehingga diberikan kepada responden. Nah mungkin siapa tahu juga di sini teman-teman mungkin yang memang mampu, ya silakan aja kamu memberikan bingkisan pada responden ya. Itu bukan sesuatu yang diharamkan juga, boleh. Mungkin malah menjadi lebih ini ya, lebih ya akan senang bisa jadi respondennya. Tapi dulu saya waktu S1, S2 juga nggak pakai bingkisan. Saya nggak ngasih bingkisan apapun ke informan atau responden yang saya wawancara. Enggak. Bahkan kalau saya dulu lucu, saya yang dikasih makan dan saya yang dikasih uang. Dulu tuh begitu, saya waktu di Kalimantan tuh malah saya yang sering dikasih uang. Mungkin ini kali ya, kasihan ke saya kayak orang yang saya kan orang Bogor, terlantar, mungkin kayak orang-orang terlantar di sana. Saya nggak punya saudara di sana, kayak orang terlantar, nggak punya keluarga. Ya saya sih apa adanya, saya begini, saya dari PB, saya menjelaskan, saya diterima, lalu saya ya hidup di sana bermasyarakat dengan baik. Malah ujung-ujungnya saya yang dikasih uang, malah di tempat yang saya tinggali, kayak saya tempat kos, awalnya saya ngasih uang ke yang punya rumah kan, sambil juga untuk saya uang makan saya. Tapi kesininya saya yang dikasih uang sama yang punya rumah. Ini pada saya tadinya mau ngasih uang lagi, tapi malah saya yang dikasih uang sama yang punya rumah. Mungkin kasihan kali ke saya. Tapi ya itu salah satu ya bagaimana saya berusaha untuk dekat dengan masyarakat dan komunitas yang ada di sana, sehingga mereka bisa menerima saya dengan baik, sehingga ketika sudah menerima saya dengan baik, ya mereka mau bercerita dengan panjang lebar, sehingga itu menjadi penting untuk pemahaman saya terkait dengan kondisi masyarakat di sana dan disesuaikan dengan tujuan penelitian saya. Nah itu jadi cerita-cerita di balik layarnya yang kontroversi dan sebagainya, itu mereka udah nggak segan lagi ke saya karena mereka menganggap saya sebagai bagian dari masyarakat di sana. Itu saya harap sih teman-teman juga bisa begitu. Nah kalau sekarang karena kondisi pandemi juga teman-teman harapannya juga selalu menggunakan masker dan hand sanitizer ya. Nah itu ini yang penting. Nah ini teman-teman juga terakhir, nah kalau memang teman-teman pakai wawancaranya misalnya pakai aplikasi, karena sekarang juga ada kan aplikasi untuk melakukan wawancara ya. Kalau yang umum misalnya Google Form, tapi juga ada sebenarnya kan aplikasi teman-teman untuk melakukan penelitian survei. Siapa tahu teman-teman saya kalau ngeprint mah, kalau teman-teman
harus keliling terus bawa kuesionernya. Mungkin teman-teman capek, berat, tapi sekarang teman-teman kuesionernya pakai aplikasi atau di HP, terus teman-teman wawancara, itu langsung isinya di aplikasi itu. Nah, itu juga bisa. Kemarin juga sekarang ini saya juga sedang melakukan penelitian dengan berbasis aplikasi. Sehingga memang penting kalau begitu ya ketersediaan kuota jaringan. Tapi kalau memang teman-teman tidak pakai ya persiapkan kuesioner ya. Saya juga dulu gitu, di print sampai berapa puluh kan, berapa ratus mungkin, kalau ratusan atau berapa puluh, biasa 30-40 ya teman-teman. Nah, itu dipersiapkan dengan baik kuesionernya, jangan sampai lupa. Karena saya harap sih teman-teman ya respondennya tidak mengisi sendiri, tapi teman-teman ini ya wawancara ya. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman akan melakukan penelitian atau wawancara, terutama dalam hal ini, nah teman-teman mengucapkan salam, nah ini kan, terus berikan nih senyuman yang hangat saat berhadapan dengan calon responden. Ini baru calon ya, karena kan belum diwawancara. Responden teman-teman sudah punya daftar respondennya, calon responden yang teman-teman wawancara. Nah, teman-teman ya ketika datang tuh yang mengucapkan salam jangan lupa, lalu berikan senyuman yang paling hangat yang teman-teman bisa berikan pada respondennya. Lalu jangan lupa untuk memperkenalkan diri, nama dan instansi, serta kemukakan maksud kedatangan teman-teman sebagai surveyor. Teman-teman kan melakukan survei ya, teman-teman sebenarnya sebagai surveyor, sebagai peneliti, itu apa maksud dan tujuan itu sampaikan lagi dengan baik, dengan jelas. Lalu teman-teman meminta izin untuk kesediaan waktu dari responden teman-teman itu akan diwawancara. Lalu kalau bisa berikan estimasi waktunya berapa lama wawancaranya, jangan sampai mereka merasa terbebani atau bahkan di tengah-tengah mereka izin atau pergi. Nah, itu kan bahaya, kasihan kalian itu. Ketika wawancara pertanyaan yang belum beres, tapi respondennya sudah meninggalkan kalian. Nah, itu kan sayang, gitu. Informasinya tidak lengkap. Makanya kalau teman-teman sebelum melakukan penelitian itu, teman-teman juga sudah melakukan latihan dulu, diisi sendiri pertanyaannya, lalu latihan bertanya, karena kadang-kadang bahasa teks dengan bahasa yang disampaikan itu berbeda. Bahasa teks itu kan mungkin lebih kaku ya, lebih baku, tapi ketika teman-teman menyampaikan ke masyarakat, untuk respondennya itu berbeda bahasanya. Nah, itu kalau teman-teman langsung melakukan tanpa ada latihan dulu, kadang-kadang nanti teman-teman sendiri juga kagok. Malah akhirnya yang harusnya ketika wawancara tidak kaku, tidak baku, malah karena teman-teman membaca menjadi kaku dan baku. Makanya penting tadi ketika teman-teman memahami dengan baik instrumen kuesioner atau pertanyaan yang teman-teman sudah buat, dan akhirnya teman-teman tahu estimasi waktunya berapa lama nih kalau setiap kali saya bertanya dari awal sampai akhir dengan bahasa lisan, itu berapa lama, sehingga teman-teman ketika mau wawancara ke masyarakat itu tahu estimasi waktunya berapa lama. Terus juga ketika wawancara, teman-teman wawancara sesuai dengan kuesioner agar tidak ada pertanyaan yang terlewat, prinsipnya itu. Jadi silakan teman-teman sesuai dengan kuesioner. Kalau memang ini konteksnya adalah konteks sedang teman-teman wawancara responden ya. Sebagai teman-teman yang baru misalnya melakukan penelitian seperti ini ya mungkin disesuaikan dengan kuesioner. Tapi kalau teman-teman bisa lebih baik, bisa lebih paham, sudah paham betul isi kuesioner, dan teman-teman juga
melihat kondisi responden seperti apa, itu bisa improvisasi teman-teman ketika wawancara. Tapi jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang kelewat, sehingga tidak terjawab oleh responden. Dan jangan sampai ini teman-teman yang menyimpulkan sendiri jawabannya, Pak. Apalagi ini kan teman-teman kan kuantitatif ya, dan positivis. Jadi nggak bisa teman-teman isi sendiri jawabannya. Nah, karena harus apa yang dijawab oleh responden ya itu yang harus diisikan di dalam kuesioner teman-teman. Nah, kalau memang teman-teman memang tidak apa, karena mungkin banyak ya pertanyaannya, teman-teman dibacakan pertanyaan kuesioner itu dengan jelas. Nah, jika responden tidak paham, nah teman-teman harus mau mengulangi dan dijelaskan maksud pertanyaannya. Nah, maksud pertanyaan itu kan dijelaskan seperti apa secara lisan tuh, maksudnya ini Bu pertanyaannya ini itu dijelaskan. Nah, karena bisa jadi masyarakat tidak paham dengan pertanyaan kalian. Karena kan pertanyaan kalian tuh, saya yakin pertanyaan dengan bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa kampus ya. Itu mungkin akan berbeda. Terus juga usahakan teman-teman mendapatkan jawaban yang lengkap, jelas, dan relevan dari responden. Nah, kalau memang teman-teman merasa nggak paham, ya tanyakan lagi responden, minta diulang atau minta penjelasan kalau teman-teman yang nggak paham. Nah, jangan sampai jawabannya tidak lengkap atau tidak jelas, bahkan tidak relevan. Itu teman-teman harus dengan baik. Dan karena teman-teman akan mencatat jawaban itu. Dan juga ketika teman-teman melakukan wawancara, itu teman-teman harus memperhatikan tuh gestur dari masyarakat, dari responden seperti apa. Nah, sehingga teman-teman juga tahu ekspresi mukanya kayak gimana, gerakan. Nah, itu penting untuk teman-teman perhatikan. Nah, juga teman-teman juga ketika wawancara dan responden menjawab, itu teman-teman harus juga mendengarkan dengan baik. Jangan sampai teman-teman terkesan itu tidak tertarik dengan apa yang dibicarakan. Nah, ini jangan sampai, kalau udah begitu responden bisa jadi tersinggung. Ini gimana sih kamu yang nanya, jawaban saya malah nggak didengerin, malah kalian bisa main HP misalnya. Ketika wawancara, terus dia lagi ngomong, kalian main HP, bisa balas dulu WA. Nah, itu jangan sampai begitu, jangan sampai responden merasa kalian mengacuhkan dan akhirnya menyinggung perasaan mereka. Itu perlu perhatikan. Jadi ketika wawancara ya kalian fokus wawancara gitu, jangan sampai kalian ada pikiran-pikiran yang lain. Kalaupun teman-teman misalnya ada tiba-tiba ada telepon yang mendesak atau apa, ya teman-teman izin dulu, punten Pak, Bu, saya mau ini dulu angkat telepon dari orang tua, ini penting angkatnya. Itu bilang dulu, karena kan kalian prinsipnya kalian yang membutuhkan dan kalian mengambil waktu responden. Jangan sampai responden menganggap kalian, makanya penting teman-teman harus lihat ekspresi muka, gerakan, intonasi responden. Nah, itu juga harus dibalas oleh kalian secara gestur, secara intonasi. Sehingga teman-teman harus memahami pokok pembicaraan yang disampaikan oleh responden itu seperti apa. Dan kalau memang tidak dipahami, dimengerti, ya teman-teman tanyakan kembali, segera tanyakan. Jangan sampai atau kuesioner yang udah beres, teman-teman nanya lagi, Pak, yang bagian itu saya tadi nggak nangkep bagian itu. Nah, jangan sampai, tapi di pertanyaan teman-teman segera tanyakan. Sehingga akhirnya menghindari kesalahpahaman dan interpretasi yang keliru. Nah, kan kalau positivistik kan mungkin teman-teman dengan kuesioner gini, semestinya teman-teman sudah jawaban-jawaban responden itu sudah sesuai dengan apa yang dirancang atau yang tertulis dalam kuesioner. Jangan sampai teman-teman menginterpretasikan di luar dari konteks itu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya, teman-teman. Suara saya jelas ya? Jelas Pak Gandhi. Yes, Pak. Oke. Nah, ini yang tahap
terakhir penutupan. Nah, periksa kembali tuh teman-teman, apakah pertanyaan sudah terjawab dengan baik dan benar. Jangan sampai yang terlewat, karena kalau terlewat kan ribet tuh. Nah, karena tuh nanti teman-teman tuh akan melakukan cleaning data, jangan sampai ada yang terlewat. Apalagi kalau memang teman-teman yang wawancara sendiri kan pertanyaannya jangan sampai yang terlewat tuh. Kalau pertanyaannya banyak, jangan sampai terlewat. Karena kalau terlewat, teman-teman harus balik lagi, menaikkan lagi. Jangan teman-teman yang isi, jangan. Itu kalau itu udah melakukan kekurangan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sebelum meninggalkan responden pun teman-teman jangan lupa memberikan apresiasi dan rasa terima kasih atas waktu dan kerjasama dari responden. Nah, itu adabnya begitu teman-teman, mengapresiasi. Ya, kalau apresiasi itu yang paling utama adalah ucapan rasa terima kasih pada responden. Nah, kalau memang teman-teman tadi berlebih, punya ada sesuatu yang diberikan, bingkisan dan sebagainya, itu juga bentuk apresiasi. Itu terserah aja kalian kalau memang mau, walaupun bukan sebuah hal yang utama dan penting ya. Saya yakin lah teman-teman mungkin sebagian besar di sini tidak sampai membawa bingkisan atau memberikan, tapi kalau ada juga itu terserah kalian, bagus juga, mungkin akan senang nanti responden. Nah, ini yang 3 harus dan 3 jangan sebenarnya ya, ini 3 jangan, bukan 6. Nah, 3 harus yang diperlukan peneliti, harus izin. Nah, berarti kan harus izin, 3 harus. Izin, harus ceria, harus mematuhi protokol COVID minimal 3M ketika mengambil data. Ini 3 harus ini menjadi penting ya teman-teman. Harus diingat. Bahkan kalau sekarang misalnya kamu mau ngambil foto juga harus izin tuh. Harus izin. Dan teman-teman mau ngambil rumahnya, misal topiknya tentang kemiskinan, kamu mau ngambil foto rumahnya, nah itu kan izin dulu tuh sama yang punya rumah, Pak, izin saya sampaikan untuk kebutuhan penelitian, perlu ada fotonya. Atau bahkan ketika teman-teman harus foto respondennya, bagi responden harus foto, nah itu juga izin. Karena biasanya kalau dalam riset yang biasa dilakukan dan yang biasa dilakukan dalam konteks riset profesional, itu diwajibkan tuh responden itu numerator atau peneliti itu yang pewawancara itu memfoto responden sebagai bukti ya bahwa kalian sudah melakukan wawancara. Nah, itu tentu harus izin dulu. Terus bagaimana kalau tidak diizinkan? Ya jangan diambil dan jangan diwawancara kalau mereka memang nggak mau diwawancara. Jangan dipaksa. Ya cari lagi yang lain. Dan itu sampaikan bahwa si responden ini tidak mau diwawancara karena alasannya apa, sehingga responden diganti berdasarkan daftar yang ada berdasarkan daftar responden yang sudah ada, yang sudah kalian susun. Nah, biasanya kan daftar calon responden itu kan kalau 30 teman-teman sudah punya cadangannya kan, kalau ini nggak bisa diganti sama siapa. Nah, itu penting. Terus apalagi sekarang harus mematuhi protokol COVID. Nah, itu menjadi penting ya. Maka tadi di atas sebelumnya pakai masker, hand sanitizer kalau bisa bawa, dan kalau memang ada juga surat bebas COVID. Nah, kalau teman-teman sudah swab, misalnya pakai swab antigen, terus ada surat keterangannya kan, nah itu dibawa, ya jaga-jaga. Lalu teman-teman juga 3 jangan nih, karena teman-teman kan sebagai orang luar, peneliti orang luar, nah jangan melakukan pengambilan data sebelum suasana cair, jangan tergesa-gesa mengisi kuesioner, dan terakhir jangan berbahasa tinggi dalam bertanya, karena yang ditanya dalam masyarakat kan, komunitas. Nah, pergunakan dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan masyarakat di sana. Nah, kalau teman-teman misalnya kebetulan penelitiannya di daerah Sunda, terus kalian juga orang Sunda, ya
Bisa pakai bahasa Sunda, mungkin itu akan lebih baik. Tapi kalau memang teman-teman tidak bisa bahasa lokalnya, ya setidaknya teman-teman menggunakan bahasa yang dimengerti oleh responden. Itu. Jadi silakan teman-teman lakukan dengan baik. Baik, itu saya kira dari saya materinya. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya seperti memberikan tips-tips ketika teman-teman akan melakukan penelitian. Walaupun tadi di awal secara gambaran besar saya menyampaikan bagaimana paradigma, metode, pendekatan sampai ke instrumen-instrumen yang biasa dilakukan.